Selamat malam kepada kita semua. Hari ini kita gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kalau kita merenungkan perayaan ini, pertama bahwa kita hidup di dunia ini tentu kita membutuhkan yang namanya makanan dan minuman supaya kita bisa bertahan hidup. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, maka tentu kita akan merasa lapar. Dan bahkan kalau beberapa hari tidak makan dan minum, kehidupan kita juga bisa terancam. Bahkan kita bisa mengalami yang namanya kematian. Sehingga ada orang yang mengatakan, hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Kita membutuhkan makanan dan minuman supaya kita bisa bertahan hidup dan melangsungkan hidup kita di dunia ini. Hari ini Yesus memberikan kita makanan dan minuman. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh dan menikmati hidup yang kekal, hidup yang berbeda dengan hidup di dunia ini, yakni hidup abadi di surga. Apa itu makanan dan minuman itu? Yakni tubuh dan darah Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama, pada zaman para nabi, Allah selalu menghendaki supaya mereka mengorbankan kurban bakaran, menyembelih domba, dan darahnya menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Dan pada zaman perjanjian baru, darah anak domba itu adalah darah anak domba Allah sendiri, yakni Yesus Kristus. Dan darah yang dicurahkan, darah yang diberikan kepada kita bukan darah domba lagi, tapi darah Yesus sendiri. Sehingga dalam perayaan tubuh dan darah Kristus, yang pertama yang hendak mau kita renungkan adalah bagaimana Allah sungguh mengasihi kita manusia dalam diri putranya Yesus Kristus yang memberikan dirinya sepenuh-penuhnya. Tubuh dan darahnya, seluruh diri Kristus diberikan sebagai santapan keselamatan bagi diri kita. Sehingga tidak ada yang tersisa lagi dari Kristus yang diberikan untuk kita. Semuanya Yesus berikan supaya kita selamat. Yesus menebus kita penuh 100% tubuh dan darahnya. Dan bukan hanya dia perbuat dalam perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku. Tetapi setelah itu Yesus disalibkan, wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita harus meluhurkan tubuh dan darah Kristus. Kita harus memberikan penghormatan, bahkan kita harus mengimaninya sepenuh-penuhnya. Yang kedua, tubuh dan darah Kristus dihadirkan secara nyata dalam perayaan Ekaristi Kudus seperti saat ini. Sebentar di bagian komuni kita diperkenankan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Meskipun mata kita melihat itu roti, itu anggur, tetapi kacamata iman kita melihat bahwa itu adalah sungguh-sungguh tubuh dalam rupa roti dan sungguh-sungguh darah Kristus dalam rupa anggur. Kita setiap kali kita mau menerima tubuh Kristus, pastor berkata tubuh Kristus, dan kita diminta untuk menjawab
amin. Kata amin itu menentukan sejauh mana iman kepercayaan kita. Sehingga di sini dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini, kita umat Katolik juga diminta untuk selalu menaruh hormat kepada sebuah perayaan Ekaristi. Bahkan kita diminta untuk mempersiapkan sebuah liturgi perayaan Ekaristi, karena di sana Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur. Setiap kali perayaan tubuh dan darah Kristus, pastor selalu ingat kata-kata seorang dosen. Dia dosen dogma. Dia selalu mengolok-olok kami mahasiswa dengan mengatakan, Edmond, kamu sejak kamu komuni pertama sampai saat ini, coba kamu ingat sudah berapa banyak hosti yang kamu makan. Apalagi kamu sudah menjadi imam, sudah berapa banyak darah Kristus yang kamu minum. Tetapi lihatlah dirimu, apakah dirimu sudah sama seperti diri Kristus, dalam arti mengikuti teladan Kristus atau belum. Dan kata-kata inilah yang harus menjadi permenungan kita dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita ingat-ingat, sudah banyak hosti yang kita santap. Tetapi lalu kita lihat kehidupan diri kita. Apakah hidup kita sudah seperti yang Tuhan kehendaki atau belum? Dalam arti jangan-jangan tubuh dan darah Kristus yang kita sambut itu tidak lalu menjadi berkat dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, karena kurang iman kepercayaan. Sehingga mari dalam perayaan tubuh dan darah Kristus ini, kita diminta untuk sungguh-sungguh mengimani tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan dalam Ekaristi dalam rupa roti dan anggur. Kita mohon semoga sebentar tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menjadi berkat dalam hidup kita, membaharui kehidupan kita, bahkan mengubah hidup kita, supaya pulang dari pintu gereja, pergi dari pintu gereja di mana saja, kita juga jadi manusia ekaristis yang rela dibagi-bagi, diberkati dan menjadi berkat, diberikan untuk orang lain supaya menjadi roti hidup bagi orang lain. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau rela berkorban atau tidak? Apakah kita mau berbagi kasih kepada sesama atau tidak? Kita mohon dalam Ekaristi ini juga supaya kita diberikan kesabaran, hati yang sabar. Kadang kita tidak sabar, kadang kita menuntut jawaban Tuhan cepat. Kalau Tuhan tidak berikan hari ini, kita kadang mengeluh dan kadang kita meninggalkan Tuhan. Kita mohon semoga Ekaristi ini menjadi berkat bagi kita, agar kita di mana saja kita bekerja dan kita hidup, kita juga mau berbagi, mau rela berkorban, dan menjadi santapan kehidupan bagi sesama kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjut.